Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu taat karena kita beriman kepada Tuhan. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 28. Namun saya hanya membaca ayat yang ke-14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah satu seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, taat karena takut adalah hal yang diajarkan oleh dunia. Bagaimana tidak? Mari kita lihat ke sekeliling kita. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, orang-orang taat untuk memakai helm di jalan raya karena takut kena tilang. Orang-orang taat masuk kerja tanpa terlambat 1 menit pun karena takut gajinya dipotong. Banyak juga yang taat mengerjakan tugas sekolah karena takut dihukum guru. Ketaatan yang dilakukan semata-mata hanya karena takut mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Bagaimana dengan kehidupan iman kita? Bukankah kita sering juga mendengar dan mungkin juga mengatakan, aku harus datang ke gereja, sebab kalau tidak, maka Tuhan tidak akan memberikan berkat-Nya kepadaku. Hal-hal semacam ini secara tidak langsung mungkin sudah diajarkan kepada kita dan anak-anak kita sejak usia dini. Seberapa di antara kita yang pernah mendengar ada orang tua yang berkata kepada anaknya, ayo makanannya dihabiskan, kalau tidak nanti Tuhan marah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti firman-Nya. Menuruti firman-Nya berarti kita bersedia untuk mendengar, mengerti, dan kemudian melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam rangka kita melakukan firman itu, kita harus berani dan tanpa ragu-ragu meskipun saat melakukannya. Secara fisik, Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan kita. Mentaati Tuhan dan semua firman Tuhan, meskipun Tuhan tidak terlihat bersama kita, adalah wujud iman kita kepada Tuhan. Sedangkan melakukan firman Tuhan dengan setia dan sukacita adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Dunia mengajarkan kepada kita untuk taat karena takut kepada sanksi. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk taat karena kita beriman dan mengasihinya. Daniel menghadapi masalah yang berat dan penuh bahaya sehubungan dengan ibadatnya kepada Tuhan.
Namun hal itu tak menggoyahkan imannya. Alkitab mencatat, Daniel tetap berdoa menghadap Yerusalem 3 kali sehari. Sekalipun orang asing dan orang buangan, Daniel mendapatkan kedudukan tinggi di Babel dan dikasihi Raja Darius, sehingga pejabat-pejabat pemerintahan lainnya iri. Karena itu mereka pun bersepakat membuat peraturan baru berupa larangan. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain sebagai raja, ia akan dilemparkan ke gua singa. Mendapatkan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya tak membuat Daniel takut dan gentar. Ia tetap beribadah kepada Tuhan sebagaimana yang biasa dilakukan. Melihat hal itu, mereka semakin geram terhadap Daniel, lalu mendesak raja menegakkan undang-undang. Daniel ditangkap dan dimasukkan ke gua singa. Apakah singa-singa itu memangsa dan menerkam Daniel? Tidak. Karena apa? Karena di dalam gua singa Daniel tetap berdoa, sehingga Tuhan telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk membungkam mulut singa-singa itu, sehingga Daniel tetap hidup. Ternyata Raja Darius pun selalu berharap bahwa Daniel tetap selamat. Tetapi apa yang terjadi? Raja Darius mendapati Daniel tetap selamat. Raja Darius pun bersukacita dan memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari kandang singa itu. Lalu apa yang terjadi? Raja membuat titah supaya orang-orang yang menuduh Daniel, termasuk keluarganya, dilemparkan ke dalam gua singa itu. Dan tanpa menunggu lama, singa-singa itu menerkam dan membunuh mereka. Di sini kita lihat teladan yang diberikan oleh Daniel. Ketaatan yang selalu mendatangkan mujizat, karena Tuhan selalu ada di pihak orang yang benar, orang yang berpengharapan, orang yang mengandalkan Tuhan. Meskipun dalam situasi apapun, imannya tetap kuat dan tidak pernah goyah. Orang yang iman seperti itu, Tuhan selalu beserta dengan dia. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di dalam hati kami. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Ya Bapa, pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.